Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan masuk materi lagi, materi baru lagi. Kita akan membahas tentang internet, teman-teman. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang hardware, software, dan brandware. Semoga sih kalian paham ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang internet. Nah, gitu. Apa sih internet ya? Selama tiap hari kita pasti menggunakan internet sekarang ini gitu. Nah, kita lihat ya, apa itu internet. Nah, menurut kalian teman-teman, apa sih itu internet gitu loh? Apa sih internet ini apa gitu? Karena selama ini kita tanpa kita sadari tiap hari kita menggunakan internet, teman-teman. Tiap hari kita menggenggam smartphone dan yang kita lihat apa? Internet yang kita manfaatkan di dalamnya gitu loh. Nah, sedangkan internet itu apa gitu. Nah, selama ini kita menggunakan tiap hari gitu ya. Nah, kalau kita lihat pengertian dari internet itu, teman-teman, ya ibaratnya seperti ini ya. Internet itu ibaratnya dunia itu ada di genggaman kita gitu ya. Ibarat peribahasanya seperti itu. Kalau kita lihat pengertian dari internet itu adalah diartikan sebagai jaringan komputer yang luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga dinamis hingga interaktif gitu loh. Nah, maksudnya apa? Dengan adanya internet kita bisa terhubung dengan informasi-informasi di luar sana gitu loh. Dengan adanya internet sangat gampang banget kita untuk mendapatkan informasi sekarang ini. Benar nggak? Benar sekali. Kita tidak lagi hanya mencari informasi berdasarkan dari TV, televisi, melihat media gitu, enggak. Tetapi dengan adanya internet kita gampang mengakses informasi, bahkan kita lebih tahu duluan kebanding TV gitu. Nah, sekarang seperti itu loh teman-teman. Informasi-informasi yang kita peroleh terkadang kita jauh lebih update kebanding dari TV gitu. Kalau dulu sebelum adanya internet, sebelum adanya smartphone, sebelum adanya perangkat-perangkat gadget kita sekarang ini, ya itu informasi pasti monoton hanya dari televisi doang. Dapat informasi, dapat kabar, dapat berita dari televisi atau enggak dari ya surat seperti koran-koran seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang udah enggak. Bahkan informasi pun lebih cepat kita mendapatkan, kita duluan yang dapat memperoleh informasi. Nah, seperti itu. Di sini disebutkan mendapatkan informasi secara statis hingga dinamis dan interaktif. Ternyata dengan adanya internet ini tidak hanya kita mendapatkan informasi saja, tetapi kita juga bisa berinteraksi di dalamnya, teman-teman. Ya, berinteraksi sehingga disitulah akhirnya banyak ada yang namanya sosial media. Kita dapat bertukar informasi, kita dapat berinteraksi di dalamnya gitu loh. Kita cuma duduk santai, kita cuma tiduran di dalam rumah, tetapi semuanya bisa kita peroleh hanya dari media di genggaman kita gitu. Nah, seperti itulah internet gitu loh. Ada ya seperti itu yang bisa yang benar-benar memang sangat bermanfaat banget sekarang gitu. Dulu sepertinya tabu banget adanya internet. Kenapa? Karena internet dulu ya itu internet gitu. Kita nggak setahu banget tentang yang namanya internet dan kita cuma bisa menggunakan internet kalau kita datang ke warnet gitu loh. Nah, sekarang sudah enggak. Sekarang semuanya di smartphone kita semuanya udah terintegrasi dengan namanya internet gitu loh. Semuanya yang kita butuhkan itu tinggal kita searching, kita cari aja di genggaman HP kita. Kan gitu sekarang. Nah, itulah manfaatnya internet gitu loh. Bahwa nggak bisa kita pungkiri sebenarnya perangkat kalian tersebut seperti handphone kalian, smartphone kalian gitu ya, komputer kalian, laptop kalian, saya bisa pastikan bahwa andai kan akses internetnya nggak ada, pasti tidak akan lama kalian akan menggunakan perangkat ini, iya nggak? Pasti jawabannya iya, pasti. Bahwa kita kelihatan banget bahwa kita bergantung banget sama yang namanya internet sekarang. Nggak bisa kita pungkiri lagi. Bergantung kita dengan adanya media sekarang, perangkatnya, gadgetnya sekarang gitu loh. Lihat aja, kalian misalnya habis nih paket internet kalian di smartphone-nya gitu kan, habis nih. Kemudian kalian lihat seberapa lama kalian bisa tahan dengan HP yang tanpa ada internetnya. Pasti tuh HP kalian taruh di atas meja aja tuh, ya enggak? Dan kalian mungkin akan suntuk bingung ini gak ada internet gimana gimana. Nah,
bergantung akhirnya kita dengan adanya internet, teman-teman. Ya, tiap hari kita genggam smartphone kita, tapi sebenarnya tujuan kita dari genggam itu apa? Kita hanya cuman melihat internetnya doang, memanfaatkan internetnya doang, memanfaatkan sosial medianya, memanfaatkan informasi-informasi yang kalian peroleh, kan seperti itu. Nah, seperti itulah luar biasanya pengaruh internet bagi kita sekarang, dan ujung-ujungnya benar bergantung banget kita dengan adanya internet ini gitu loh. Ya, nggak terasa tanpa kita sadari gitu. Nah, seperti itulah dampaknya internet ini sekarang bagi kita gitu. Karena apapun ya ujung-ujungnya ke internet gitu ya. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Kita lihat lagi. Tidak terlepas dari itu semua bahwa internet juga punya sejarah ya. Dimulai dari tahun 1960 yang mana di sini jaringannya masih berupa lokal gitu, teman-teman ya. Jaringan global ini masih berupa lokal gitu. Belum seperti yang kita rasakan. Kemudian berkembang lagi, dikembangkan oleh Robert Taylor gini ya. Nah, ini nih. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1972 di mana di sini ada peningkatan dari internet itu sendiri gitu, dikembangkan lagi bagaimana internet ini bisa lebih berkembang lebih luas lagi cakupannya gitu loh. Pada tahun 1980 dikembangkan lagi di mana disinilah disebut dengan adanya namanya ARPANET gitu ya. Mungkin kalau kalian dulu pernah belajar waktu sekolah, kalian pernah dengar sejarah internet itu seperti apa, mungkin ada kata-kata seperti ARPANET ini. Nah, ini kapan digunakan gitu ya. Nah, pada masuk tahun 1982 disinilah internet mulai dikenalkan, teman-teman. Yang sebelumnya namanya ARPANET, ada namanya intranet gitu ya. Nah, pada tahun inilah dikenal yang namanya bahwa jaringan yang kita bangun selama itu itulah yang disebut dengan internet gitu. Nah, ya. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1986 ya. Di sini dikenalkan yang namanya sistem domain. Apa ini sistem domain, teman-teman ya? Misalnya kalian contohnya membuka Facebook, yang kalian ketik di keywordnya itu adalah facebook.com, ya enggak? Facebook.com itu, Facebook itu adalah domainnya, teman-teman. Ya, tetapi di balik itu semua bagaimana caranya kalian tahu itu Facebook? Sebenarnya di balik itu ada yang namanya IP address-nya. Setiap alamat-alamat yang kalian ketikkan URL yang kalian ketikkan di sana itu adalah ada ada IP address-nya di balik itu semua gitu loh, teman-teman. Contohnya 192.168.1.1.1 172.168.1.0 misalnya. Sebenarnya ini adalah pengalamatan dari media yang ingin kalian buka. Tetapi agar gampang, agar nggak berbelit-belit yang kalian buka, makanya kalian baru dikasihlah namanya domain. Yang awalnya mungkin dari Facebook itu adalah 172.168.1.2 misalnya, itu adalah Facebook, barulah dikasih nama yang IP tadi itu diganti dengan nama domainnya adalah Facebook. Begitu juga Google, karena google.com di balik itu sebenarnya bisa jadi IP address-nya adalah 192.168.11. Agar apa dikasih domain? Agar gampang kita user umum mengingatnya. Jadi tidak berupa angka, tetapi di jaringan itu adalah sebenarnya berupa angka yang seperti saya sebutkan tadi, teman-teman. Gitu ya. Makanya disinilah diperkenalkan yang namanya domain. Makanya setiap apapun yang kita buka kan berdasarkan domainnya apa. Kalian buka Unsika ya kan, unsika.ac.id. Unsika itu adalah domainnya, gitu loh, teman-teman ya. Facebook itu adalah domainnya, gitu. Ya, kalian buka apa lagi misalnya. Ya, nah itu adalah domainnya, teman-teman. Nah, kemudian pada tahun 1990 disinilah benar-benar booming yang namanya dari internet, teman-teman ya. Di sini nih boomingnya dia. Benar-benar booming dan posisinya statistiknya itu menanjak terus gitu. Ya, nah seperti itu. Sampai sekarang dan sampai benar-benar kita manfaatkan betul sekarang bahwa internet ini menjadi kebutuhan primary kita gitu loh. Ya, bukan lagi secondary, bukan lagi tersier gitu ya, tetapi sudah primer gitu buat kita gitu. Nah, kita lanjut. Kita lihat juga dari sejarah yang tersebut, apa sih yang diciptakan selama sepanjang sejarahnya internet ini mulai diciptakan. Di sini kita lihat adanya ARPANET tadi. Kemudian berkembang di sini diciptakan yang namanya IP address yang saya bilang maksud tadi di sini. Makanya dikenalkan dengan namanya IP address agar gampang baru dikasih namanya domain gitu. Nah, kemudian di sini berubah namanya Ethernet, dikembangkan lagi, ya kan. Kemudian pada tahun 1908 berapa ini saya nggak kelihatan. Sinilah baru dikenal yang namanya internet. Dan disinilah berkembang lagi, barulah di sini diciptakan yang namanya World Wide Web.
Nah, setiap kita buka URL pasti ada www-nya di depannya ya, www gitu ya, www gombel, enggak www gombel ya, tetapi www atau triple w ya, triple. Nih, makanya setiap ini ada di sini. Semua alamat URL pasti ada ininya di depannya, agar bisa dicari di browsernya. Gitu. Kemudian lanjut lagi, di sinilah baru muncul teknologi baru di dunia internet gitu ya. Agar lebih berkembang lagi internet, di sinilah tercipta yang namanya Yahoo. Yahoo buat apa dulu? Nah, Yahoo dulu buat kita buat email teman-teman ya, sebagai search engine. Kemudian di sini juga ada Amazon ya. Amazon ini tempat apa sih ini? Tempat jual beli apa ya? Amazon gitu ya. Ada Amazon, ada eBay gitu diciptakan juga di sini. Ada Java gitu ya. Bahasa pemrograman Java gitu ya, aplikasi Java. Kalau kalian telah menggunakan HP Sony Ericsson pada zaman-zamannya handphone dulu ya, HP Sony Ericsson itu pasti sistem operasi yang digunakan di dalamnya itu adalah Java, teman-teman. Ya. Seperti gambar gelas ini nih yang seperti ini. Nah, itu Java, teman-teman ya. Nah, disinilah diciptakan sebagian-sebagian dari perusahaan di dunia internet ini, teman-teman. Ada Yahoo, Amazon gitu ya. Amazon, eBay ini bukannya situs jual beli online, bukan toko online kan? Nah, ingat di Amerika sana aja di sini udah diciptakan pada tahun 1990-an. Mereka udah menerapkan sistem jual beli secara online, teman-teman gitu ya. Sedangkan kita boomingnya kapan? Kita boomingnya sistem online ini semenjak dunia smartphone, teman-teman ya, semenjak tahun 2010-an ke atas lah baru booming banget yang namanya toko online, penjualan secara online, jual beli secara online ya. Nah, tapi kalau di Amerika ya wajar, dia mulai dari tahun 90-an gitu ya. Kita selalu telat untuk hal seperti ini. Nah, berkembang lagi pada tahun 1998, disinilah diciptakan Google. Ya, Google adalah mesin pencari, Yahoo juga mesin pencari. Tetapi semenjak adanya Google, search engine yang selalu tidak ada saingannya sampai sekarang dan bahkan menjadi raksasanya banget itu adalah Google, teman-teman. Internet yang kita gunakan tidak terlepas yang dengan yang namanya internet Google ya. Kalian manfaatkan internet pasti kalian manfaatkan dari Google juga, produk dari Google juga ujung-ujungnya pasti ya. Kemudian berkembang lagi di sini, barulah di sini keluar yang namanya browsernya seperti Mozilla, seperti Firefox Mozilla ya, seperti Chrome gitu ya. Di sini juga diciptakan yang namanya WordPress gitu ya, Skype gitu ya. Kemudian di sinilah diciptakan yang namanya Facebook gitu ya, media sosial yang sampai sekarang masih tren juga ya, nggak hilang gitu ya. Berkembang lagi di sinilah ya, ketemu ada yang namanya YouTube gitu ya. Dulu awalnya kita YouTube itu aneh gitu ya, awalnya adanya YouTube tempat streaming yang kita pikirkan ini tempat ngabisin kuota aja nih ya, cepet banget nih kuota gua habis di sini gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sekarang lihat bahwa tiap hari kita nonton YouTube, teman-teman ya. Nggak terlepas lagi dengan aplikasi yang satu ini. Dulu kita asing dengan ini, tapi sekarang kita menjadi kebutuhan dengan adanya YouTube ya kan. Berkembang lagi. Nah, sampai ke sini ini udah berubah lagi. Di sini yang mana sini masa peralihan handphone menjadi smartphone ya. Perubahan yang terjadi saat Nokia mulai hilang, kemudian diganti dengan adanya handphone BlackBerry gitu ya. BlackBerry mulai hilang digantikan dengan adanya dunia smartphone ya. Yang dulu awal-awalnya kalau di Indonesia itu adanya smartphone-nya adalah Samsung ya kan. Nah, dunia smartphone masuk, di sinilah bermunculan aplikasi-aplikasi via mobile, teman-teman ya. Ada pet, ada Instagram gitu ya. Pasti saya yakin dari kalian yang awal-awal dulu kepingin punya HP smartphone gitu ya, smartphone kalian udah beli nih, pasti kalian semua aplikasi sosial media ini kalian instalkan semua ya kan, pasti ya, semua kalian instalkan. Ada Instagram kalian instalkan, Facebook kalian instalkan, kemudian aplikasi pet yang dikira orang itu apa, pet installin juga, Kakao installin juga, WeChat installin gitu ya. Kemudian apalagi Line diinstal juga, Vital install juga ya, semuanya aplikasi media sosial kalian instalkan gini ya, ibaratnya balas dendam gitu ya. Sebelum punya smartphone apa sih yang digunakan orang nih ya, semenjak punya smartphone diinstalin semua, tapi ujung-ujungnya yang dipakai cuman yang bermanfaat cuman dua aja gitu ya. WhatsApp juga diinstal, BB juga waktu itu ada BBM ya, BlackBerry Messenger ya, diinstalkan juga, semuanya diinstalkan, tapi yang kepake cuma dua, semuanya nggak kepake juga ujung-ujungnya kan gitu. Tapi seperti itulah kita waktu itu. Nah, kemudian lanjut lagi sampai nanti akan adakah yang terbaru, pasti akan ada teman-teman, kita tunggu aja seperti apa perkembangannya.
teknologi di internet ini gitu ya. Lanjut lagi kita. Nah, peralatan apa aja sih yang dibutuhkan kalau kita ingin membangun sebuah internet, ingin memanfaatkan sebuah internet? Yang pertama adalah kita tidak terlepas dengan adanya komputer, laptop. Nah, sekarang kita apanya yaitu adalah smartphone ya. Laptop, komputer kita gunakan kalau tidak ada internet ya pasti tidak akan lama kalian gunakan. Ya, kecuali komputer memang kalian gunakan peruntukan untuk main game secara offline. Nah, mungkin bisa jadi lama. Kecuali mungkin sekedar untuk buat tugas aja. Tetapi nggak akan pernah lama kalian teman-teman menggunakan media ini tanpa adanya akses internetnya. Itu udah pasti itu ya. Nah, yang kedua apalagi perangkatnya adanya modem gitu ya. Nah, ya, akses perangkat untuk mengambil frekuensi sinyalnya dari internet. Modem ya, kalau kalian di rumah mungkin ada yang menggunakan IndiHome gitu ya. Nah, perangkat-perangkat ini adalah perangkat yang untuk mengambil frekuensi dari internetnya agar akses internet di rumah kalian jalan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi perangkat saluran teleponnya gitu ya. Kalau kalian menggunakan ini otomatis kalian harus punya antena saluran teleponnya gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga juga harus ada providernya. Provider adalah perusahaan pelayanan internetnya, perusahaan pelayanan internet, jasa yang punya internetnya, intinya seperti itu. Contohnya apa? Dari Telkomsel ya seperti IndiHome ya, Indosat gitu ya, Smartfren gitu ya, Excel ya. Kalau nggak salah Excel ini masuk Indosat bukan ya? Nah, saya nggak tahu juga ya. Nah, kemudian juga dulu juga ada yang namanya Bolt gitu ya. Kemudian ada yang nama Bisnet gitu ya. Nah, itu adalah provider perusahaan penyedia layanan internet teman-teman ya. Kita harus menggunakan ini agar internet ini bisa kita gunakan seperti itu. Tapi kalau masalah ini pasti yang unggul adalah IndiHome teman-teman, udah pasti ya, produk dari Telkomsel ini nih ya kan. Nah, kita lanjut lagi. Seperti apa sih ilustrasi bagaimana kita bisa menggunakan internet ya? Mungkin kita menggunakan komputer, mungkin kita menggunakan laptop, kita menggunakan smartphone ya kan. Mungkin kita menggunakannya itu kemudiannya di rumah atau di perkantoran misalnya kita menggunakan wifi. Bagaimana ini terhubung, bagaimana kita bisa mengakses hanya dari genggaman kita saja ya. Itu tidak terlepas dari yang namanya frekuensi saluran radionya teman-teman ya. Ibaratnya di sini terhubunglah dengan adanya, kita bisa melihat ya di sini kan juga banyak ya, ada seperti tower-tower seperti ini ya kan, ada tower Telkomsel, Excel gitu ya. Kesinilah dihubungkan, kemudian barulah dihubungkan ke internet, ke servernya mana, providernya mana, dihubungkanlah kemana yang kalian tuju ya. Akses kalian ini mencari tentang apa gitu loh. Tapi seperti inilah ilustrasinya. Kan tidak pernah kalian ngelihat bahwa pakai kabel lagi, enggak, tapi dia menggunakan frekuensi teman-teman, gelombang radio seperti itu. Jadi tidak lagi menggunakan kabel, nggak mungkin kan kalian sepanjang kalian berjalan smartphone kalian terhubung dengan kabel internet gitu ya. Nah, nggak akan mungkin seperti itu gitu. Dia menggunakan frekuensi radio. Makanya adanya namanya tower yang kalian lihat itu ya, tower seperti Excel yang tinggi-tinggi itu tuh ya, merah putih gitu ya. Nah, itu adalah alat saluran teleponnya teman-teman gitu loh. Tempat saluran internetnya, penyambung internetnya dari tower ini ke tower ini gitu loh. Jadi tanpa ada itu ya mustahil internet kalian bisa jalan teman-teman, seperti itu intinya ya. Nah, jadi paham sebenarnya apa sih yang dibangun orang tuh kok tinggi-tinggi banget sampai setinggi-tinggi itu, merah putih lagi gitu ya. Ya merah putih kalau Telkomsel gitu ya, penting kan tinggi gitu ya. Apa sih gunanya? Ya ini gunanya gitu teman-teman, agar saluran sinyal HP kalian ada, saluran telepon kalian ada, kemudian ditambah lagi, di-upgrade lagi saluran internet, frekuensi internet kalian ada gitu loh. Nah, inilah dibuatkan tower itu. Itulah fungsinya. Jadi sebenarnya yang dibikin tinggi-tinggi oleh orang itu bukan untuk permanis bentuk kota aja gitu ya. Enggak, teman-teman ya, tetapi adalah untuk menyambung penjembatani dari frekuensi radionya gitu, seperti itu. Nah, seperti ini juga ilustrasinya ya. Disambungkan ya, setiap rumah-rumah ini mungkin punya akses internet, disinilah disambungkan, kemudian disambungkan lagi ke tower selanjutnya, kemudian dihubungkanlah ke perusahaannya gitu, ke internetnya gitulah, seperti itu intinya. Biar kalian paham bahwa internet yang kalian gunakan jangan seperti kok gaib ya, saya cuma menggenggam di HP tanpa ada kabel, tanpa ada apa dia jalan internetnya, aneh nih ya. Gaib seperti di jampi-jampi, enggak teman-teman, tapi dia menggunakan teknologi frekuensi ya, seperti itu. Kemudian manfaat dari internet ya, manfaat dari internet banyak sekali dan benar-benar kita rasakan. Yang pertama adalah menambah wawasan
ya, lebih cepat kita tahu ya, dengan adanya internet lebih cepat informasi benar-benar kita tangkap gitu loh, ya kan. Bahkan banyak seperti ini. Dulu saya anak TKJ gitu ya, bahkan guru saya bilang seperti ini. Selama kalian belajar mungkin dari SD, SMP, mungkin iya informasi atau ilmu pengetahuan kalian peroleh murni dari buku dan murni kalian dapat dari guru. Tapi ketahuilah semenjak kalian nanti masuk ke jurusan TKJ, jurusan komputer, bisa jadi informasi atau pengetahuan kalian jauh lebih kalian dahulu yang tahu kebanding gurunya. Dan mungkin bisa jadi kalian dulu yang paham materi kebanding gurunya. Dulu saya nggak yakin teman-teman apa yang dibilang guru ini, dan ternyata benar terbukti. Nggak lama saya setahun di TKJ, saya benar-benar ngerasain ternyata saya jauh banyak informasi yang kita tahu lebih dahulu gitu loh. Dan ternyata benar yang dibilang guru, dan itu tidak terlepas sekarang semakin dunia semakin digital, internet memang seperti kebutuhan kebutuhan primer seperti ini gitu ya. Itu bahkan wawasan kalian jauh lebih luas kebanding dosennya, kebanding gurunya. Itu udah nggak bisa pungkiri lagi teman-teman gitu ya. Bukan berarti ini salah gurunya, salah dosennya yang gaptek, enggak. Tetapi begitulah, informasi sangat luas kita akses, gampang kita akses gitu loh. Nah, seperti itu, menambah wawasan ya. Nah, kemudian kedua, lebih efisien ya. Efisien benar ya. Kalian tidak perlu mencari apapun informasi harus berkunjung ke tempatnya, harus datang ke tempatnya, enggak. Kalian cuma duduk manis di rumah kalian, tiduran, informasinya dapat gitu ya, enggak ngeluarin biaya, enggak ngapain, enggak ya. Nah, seperti itu. Memudahkan komunikasi, jawabannya pasti iya ya. Pasti iya ya. Komunikasi sekarang udah nggak perlu berbayar berdasarkan pulsa lagi ya. Kalau dulu nggak, telepon bayar pakai pulsa, satu SMS bayar pakai pulsa juga ya. Setiap SMS dipotong 350 gitu ya, seperti itu. Terus nah sekarang nggak, udah gratis aja semuanya. Yang penting apa, modalnya cuman yang penting ada bayar paket kuotanya aja kan gitu. Nah, seperti itu. Mendorong kemandirian ya, mendorong kemandirian iya. Dengan ada ini kita gampang, apa segala sesuatu kita mencari tutorial di internet aja gitu ya, cobainnya sendiri gitu ya kan. Nah, kemudian sarana pendidikan jarak jauh. Benar, benar sekali di sini teman-teman ya. Kita yang benar-benar kita manfaatkan sekarang ini ya. Kalian entah di mana, dan kalian juga nggak tahu saya juga beradanya di mana, kondisinya seperti apa. Tetapi perkuliahan jarak jauh ini tetap berjalan dengan semestinya gitu ya. Sangat luar biasa gitu teman-teman. Jadi nggak harus kita tatap muka teman-teman, nggak harus kita harus siap-siap dulu gitu ya, harus mandi dulu, pakai baju yang rapi dulu ya, siap-siap ala ya seperti layaknya ke kampus gitu ya. Nah, sekarang enggak teman-teman gitu ya. Kalian dengarkan materi pun mungkin kalian pas tiduran gitu ya, santai-santai, belum gosok gigi apa segala macam, dan saya juga santai aja neranginnya gitu ya. Nah, semuanya bisa berjalan dengan baik dengan adanya media seperti ini. Nah, seperti itulah dengan adanya internet ini teman-teman. Memang sangat membantu, apalagi saat pandemi ini, manfaat internet sangat luar biasa. Penerapan aplikasi yang bisa dimanfaatkan seperti Google Meet, Zoom gitu ya, Classroom, segala macamnya benar-benar dimanfaatkan. Betul sekarang ini ya. Nggak salah sekarang semua yang namanya guru, semua yang namanya dosen ya, tenaga pendidik itu nggak mau, suka nggak suka, harus benar-benar bisa dengan adanya internet ini, harus benar-benar bisa dengan adanya gadget ini, nggak boleh gaptek lagi, benar dipaksa seperti itu. Kemudian sarana hiburan ya. Sarana hiburan kita dulu hanya di TV doang teman-teman, tapi sekarang enggak loh ya. Sekarang kita ngelihatnya semuanya dari HP. Sekarang seberapa persen sih kalian bisa nonton TV itu dalam sehari? Kalau dulu sebelum adanya smartphone, mungkin HP kalian baru HP sebangsa Nokia gitu ya, zaman-zamannya Nokia gitu ya, baru bisa SMS sama telepon. Mungkin full kita mencari hiburan hanya lewat televisi, media TV doang teman-teman. Tapi sekarang enggak. Kita pada umumnya lebih cenderung 70-80% kita hanya menggunakan internet doang, hanya untuk sarana hiburan kita. Dan akhirnya TV sekarang ya sekedar nggak terlalu seperti dulu lagi presentasi kebutuhannya. Kenapa? Karena udah teralihkan lagi, karena dengan media-media internet yang udah kita punya teman-teman. Ya, nggak salah kalau saya perhatikan dari TV sekarang, media-media televisi sekarang, acara-acara yang ada sekarang gitu ya, itu kan udah nggak bagus lagi, nggak semenarik dulu lagi, nggak banyak lagi variasi siarannya, ya nggak? Iya. Kenapa? Karena minat nontonnya masyarakat sekarang itu lebih cenderung pada internetnya, pada genggaman handphonenya.
Jadi sudah jarang mereka nonton siaran ini, siaran itu, udah jarang. Dan wajar lah, akhirnya jadi sekarang televisi banyak siarannya yang udah tidak menarik lagi, ya enggak? Contohnya Net TV, ya kan katanya udah mulai bangkrut ya. Saya nggak ngerti juga tuh ya, nggak ada lagi siaran yang menariknya di sana juga. Contohnya Indosiar, ya kan, siarannya apa, pasti aku menangis saja dari pagi sampai malam gitu ya. Kenapa tidak menarik lagi teman-teman ya? Semua teralihkan dengan adanya internet gitu ya. Kan kita nggak pungkiri juga bahwa di TV itu bahkan dia ngambil comotnya dari internet. Contohnya kita banyak itu sekarang para youtuber artis-artis youtuber yang ujung-ujungnya konten-konten yang mereka buat di YouTube itu juga ditampilkan di TV akhirnya ujung-ujungnya. Kenapa? Karena TV sekarang tuh pada umumnya udah banyak yang tidak mampu membayar artis-artisnya. Ya kan? Kenapa? Karena minat nontonnya masyarakatnya tadi sudah berubah alih fungsi ke internet gitu loh. Ujung-ujungnya untuk siaran-siaran TV menggunakan media-media dari internet seperti yang udah dibuat-buat. Ya kan? Seperti Baim Wong, dia punya channel YouTube juga dipasang di TV. Kenapa? Karena TV-nya mungkin lebih efektif menggunakan channel ini aja deh untuk siaran kita. Yaudah pakai gitu ya. Kemudian Raffi Ahmad juga seperti itu. Nah seperti itulah contohnya teman-teman, bahwa sarana hiburan kita ini semenjak ada internet memang merusak segalanya jadinya ya dengan ada internet ini. Kemudian memudahkan pekerjaan ya. Dengan kaliannya tidak gaptek dengan teknologi, kalian paham dengan perangkat teknologi, memudahkan kalian dalam mencari pekerjaan dan memudahkan kalian dalam mengurus pekerjaan kalian teman-teman, itu udah pasti ya. Contohnya saya sekarang ngajar gitu ya, semua teknologi yang saya gunakan, saya nggak pernah lagi menggunakan berbasis buku cetak lagi, nggak pernah gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita di dalam ruangan juga sekalipun, itu saya cuma memanfaatkan laptop saya kemudian Infocus ya, tapi saya nggak pernah membawa buku-buku lagi. Nah seperti itu lebih efektif saya seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya saya nggak bawa laptop, saya bisa punya HP, bahkan HP pun saya bisa melakukan presentasi lewat handphone doang gitu ya. Misalnya kita punya ke office di handphone kita ya, smartphone kita punya office gitu ya, saya share aja PowerPoint-nya. Kalian punya smartphone kan, kalian punya smartphone, lihat di smartphone kalian. Biasanya saya seperti itu kalau saya ingin lebih efektif lagi. Jadi saya nggak pernah bikin perkuliahan ini seribet mungkin lagi, nggak pernah teman-teman. Tapi saya bikin saya efektif mungkin, saya simpel mungkin, saya santai mungkin, seperti itu intinya. Ya, kalau dulu kita sekolah dilarang menggunakan HP. HP nggak boleh HP kamera, HP nggak boleh HP yang bisa ngidupin MP3 gitu ya. Ya. Nah tapi sekarang gimana aturan itu? Ujung-ujungnya sekarang setiap mahasiswa wajib punya HP, punya smartphone. Ya. Kalau smartphone bukan kamera doang tuh, semuanya bisa, internet pun bisa gitu ya. Nah seperti itu, peralihan zaman itu sangat berbeda teman-teman. Kalau dulu saya masih ingat waktu SD nggak boleh kan bawa HP, SMP ditangkap kalau kalian bawa HP kamera. Tapi kalau sekarang ujung-ujungnya gimana? Siswa dan mahasiswa diwajibkan punya HP smartphone malah. Nah seperti itulah canggihnya teknologi ini yang merubah-rubah kondisi keadaan zaman gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian yang kedelapan, untuk menjalankan bisnis online ya. Yang 9, berbelanja online ya. Tidak dipungkiri dengan adanya internet, dengan adanya smartphone, ya semuanya kita belanja lewat internet loh teman-teman. Berbasis online lebih gampang, lebih simpel. Iya enggak? Iya jawabannya. Ya, kalian nggak perlu datang, kalian nggak perlu ngelihat harganya ini harganya berapa, kemudian kalian nego, nggak perlu. Banyak retail-retail secara online, kalian bisa buka Tokopedia, sekalian buka Lazada, buka Shopee segala macam ya kan. Kalian tinggal pilih-pilih mana yang lebih murah. Kalau misalnya nggak masih mahal, cari retail lain, cari toko lain ya kan, dan kalian beli, dan ujung-ujungnya nanti kalian tinggal transfer, udah barangnya nanti dikirim. Sesimpel itu loh teman-teman. Nah seperti itu yang kita rasakan sekarang. Makanya banyak sekarang terjadi bahwa toko-toko retail, mall retail sekarang itu banyak yang tutup dan banyak yang bangkrut. Kenapa? Karena sudah banyak customernya tidak lagi melirik ke sini gitu loh. Kenapa? Karena lebih cenderung mereka membelinya secara online. Karena lebih gampang, lebih efektif, lebih efisien, lebih murah lagi gitu ya. Intinya seperti itu. Ya enggak? Iya. Mungkin kalau sekarang aja, kalau misalnya kalian ke Karawang, pergi ke CP misalnya, itu masih rame. Iya rame. Tapi rame orang sana ngapain? Kan cuma jalan-jalan di lorong-lorongnya doang. Beli mah kagak gitu. Beli tetap aja ke online gitu. Nah seperti itu. Nah seperti itulah yang terjadi sekarang. Kita lebih cenderung membeli secara online gitu ya. Kemudian itulah dampak dari
manfaat dari dampak positif bahwa media komunikasi gitu ya, media bertukar data ya kan, media untuk mencari data dan informasi, kemudian memperoleh informasi ya, kemudian bertransaksi, dan ya media pendidikan jarak jauh. Dampak positifnya, di balik itu juga kita tidak terlepas teman-teman bahwa ada juga dampak negatifnya dari internet ini ya. Contohnya yang pertama, pornografi ya. Sekarang apapun akses dengan adanya internet ini, segala macam akses yang bisa kalian buka tuh mudah kalian lakukan ya. Apalagi anak-anak sekarang gitu ya, anak-anak kecil sekarang gitu. Sekarang mainnya apa? Pasti harus minta punya, yang minimal dia punya smartphone gitu ya. Dengan adanya smartphone, dengan akses internet seperti itu, tidak nutup kemungkinan mereka juga bisa mengakses hal-hal seperti ini. Yang dulu mungkin tabu, hal-hal ini bisa diakses oleh orang, dan sekarang ini menjadi lumrah teman-teman ya. Dan ini juga gak bisa dipungkiri lagi gitu. Walaupun udah berusaha seperti apapun Kominfo menutup, tetap aja masih ada celahnya untuk ngebukanya. Tetap aja masih ada orang-orang yang jahat yang masih buka memporak-porandakan, tetap aja bisa diakses gitu loh. Masih ada aja gitu caranya gitu ya. Aneh juga tuh ya seperti itu. Nah, seperti itulah dampaknya sekarang buat anak-anak. Anak-anak sekarang mainnya gadget loh. Kalau saya dulu masih ingat, main saya itu tanah gitu ya. Mainnya tuh bareng-bareng sama teman-teman ya. Main apa, main kelereng gitu ya. Kalau sekarang nggak ada. Masih kalau anak-anak kecil sekarang mah lihat kukunya bersih semua. Mainnya cuma di rumah doang. Mainnya cukup pakai gadget doang gitu. Kalau kita dulu kan nggak, kuku kita pada kotor semua gitu ya. Nah wajar, perubahan zaman tadi seperti itu teman-teman gitu ya. Kemudian internet banyak berisi konten-konten terkait kekejamannya ya. Tidak bisa dipungkiri hal-hal seperti ini bisa kita peroleh gitu loh ya. Inilah dampak negatif dari internet. Kemudian penipuan ya, sekarang adalah zamannya hoax teman-teman ya. Semenjak adanya internet, kita bisa mengeluarkan pendapat semaunya kita gitu ya, bisa melihat apapun di dunia internet, sehingga inilah zamannya zaman hoax. Kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Terkadang cara menuduh-nuduh itu udah lumrah aja dengan ada internet gitu ya. Nah seperti itulah sekarang. Kemudian pencurian ya, banyak kita nih ketipu ya, mungkin dari sebagian kalian mungkin pernah ketipu ya, beli online pak tapi ketipu ya, hati-hati. Makanya saya tidak pernah menyarankan kalau kalian mau beli onlinean seperti itu, jangan beli lewat Facebook, jangan beli lewat Instagram yang sekiranya itu akunnya itu tidak real teman-teman. Maksudnya memang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Belilah yang berupaya seperti aplikasi-aplikasi yang memang resmi memang untuk itu, seperti Tokopedia, Shopee gitu ya, Bukalapak, Lazada. Nah, kenapa? Kalau misalnya di sini kalian beli, itu sebenarnya uang yang kalian transfer bukan berarti uang itu langsung ke transfer ke tempat penjualnya, teman-teman. Enggak. Tapi ditahan dulu di perantaranya tadi. Di mana itu? Di Shopee-nya, di Lazadanya, di Tokopedia-nya. Kalau barangnya udah nyampe, barulah uang itu dicairkan, barulah uang itu dikirim ke penjualnya tadi. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau barang kalian belum sampai, itu uang kalian juga belum sampai juga ke penjualnya gitu loh. Makanya mekanisme seperti itu aman, makanya disitulah belanja. Jangan lewat Facebook gitu ya, lewat belinya perorangan lagi ya, akun perorangan lagi ya, beli HP HP iPhone gitu ya, harganya 500.000, 700.000, 800.000, tergiur. Iya tergiur dengan harga seperti itu. Mustahil sih harga seperti itu, tapi jual seperti itu ya kan. Kalian beli juga, ya udah deh saya beli nih 800.000, langsung ke dia uangnya, tahu-taunya akunnya hilang setelah itu ya. Nah itu makanya hati-hati juga belanja online ini gitu ya. Kemudian perjudian ya, perjudian sekarang secara online teman-teman ini udah meningkat loh ya. Kalau dulu perjudian ya masih ada butuh tempat, ada waktu, ada tempat, dan kemudian polisi juga tahu di mana posisi penggerebekan yang paling benar gitu ya. Tapi sekarang enggak ya, level perjudian udah melangkah lebih maju dia gitu ya, semenjak ada internet, bahwa perjudian ini malah dengan secara online aja malah sekarang ya, entah di mana-mana orang-orang yang berjudi, kemudian dia menggunakan apa, bisa aja seperti itu, dan itu nggak terlacak teman-teman ya. Bagaimana polisi mencari yang seperti itu gitu ya, nggak ada tempatnya gitu, nggak kelihatan lagi ya, makanya butuh pakar-pakar IT di situ di dalamnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Contohnya aja judi apa, judi tentang bola aja contohnya, tebak-tebak skor gitu. Kalau kalian yang paham tuh pasti paham kalian ya, nggak kelihatan kok orangnya mana, tempatnya di mana gitu ya, tapi perjudian berjalan dengan baik gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi dampak negatif yang benar-benar kita rasakan dari internet ya. Sebenarnya kalau kita rasakan dalam bermasyarakat bahwa ini teman-teman ya,
bahwa dengan adanya internet, sosial kita ke yang lain, ke orang-orang yang lain itu menjadi berkurang, ya enggak? Iya. Bayangkan aja sekarang tetangga dengan tetangga belum tentu saling kenal, ya kan? Nah, mungkin nyapa-nyapa iya sih, hai oke lah, tapi nggak seperti di pedesaan, di kampung yang benar-benar sosialnya masih tinggi, teman-teman. Di kota nggak seperti itu lagi. Kenapa? Karena kebutuhannya itu udah terdapat segalanya hanya dengan adanya internet, hanya dengan adanya media gitu loh. Sehingga sosial seseorang di sini ini akhirnya menurun gitu. Inilah dampak negatif yang dibawa dari internet tadi, teknologi tadi, sehingga ya ini yang mempengaruhi, yang tidak bisa pula kita pungkiri lagi gitu loh. Memang kenyataannya seperti itu, ya kan? Nah, kemudian dampak negatif selanjutnya ini nih, lahir lagi yang namanya itu ya. Yang dampak negatif yang kerasa banget dengan ada internet, dengan adanya teknologi, yaitu lahirnya kaum rebahan gitu ya. Kaum rebahan, teman-teman ya. Kaum rebahan apa? Kaum yang tiduran aja ya, lesehan aja, tiduran aja, tapi dia main dengan HP-nya doang ya. Nah, sadar diri aja kalian ya, siapa yang seperti ini, bangun tidur tapi ya masih mager aja gitu ya. Nah, itu disebut dengan kaum rebahan gitu ya. Semenjak ada teknologi kita jadinya kaum rebahan gitu ya. Apa-apa kita tiduran aja ya. Tidak terlepas kadang saya seperti itu juga, teman-teman ya. Kadang waktu libur seperti Minggu, Sabtu kita kan libur ya. Ya udah, itu jadi saya jadi termasuk jadi kaum rebahan juga ya. Saya nggak mungkiri juga hal seperti itu. Saya juga terdampak seperti itu gitu ya. Ya wajar-wajar aja sih, sah-sah aja gitu ya. Ya seperti itulah yang terjadi gitu loh, teman-teman ya. Nah, kita lanjut lah ya. Nah, ini adalah macam-macam aplikasi browser ya. Aplikasi browser seperti Firefox gitu ya, Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari dan lain-lain. Ini adalah browsernya. Inilah yang biasanya kita gunakan lewat aplikasi, lewat laptop kalian, komputer kalian, dan smartphone kalian ya. Aplikasi ini ya kan. Tapi paling banyak pasti dua ini nih ya kan. Kalian akan jarang menggunakan di laptop atau komputer menggunakan Internet Explorer ya kan. Jarang juga menggunakan Safari, apalagi Opera. Tapi kalau ini pasti kalian menggunakan yang dua ini ya. Nah, tapi kita harus tahu juga ada yang namanya search engine yang pernah kita bahas sebelumnya. Search engine juga banyak, ada Google, ada Yahoo, ada Bing, ada Alx, MSN gitu ya, ada DuckDuckGo, ada Baidu gitu ya. Nah, ada AOL gitu ya. Ini adalah macam-macam search engine, teman-teman. Bahwa saya pernah jelaskan minggu lalu bahwa sebenarnya yang berjasa banget dalam pencarian kalian, apa yang kalian searching di internet itu adalah yang berjasa adalah search engine-nya, teman-teman. Bukan browsernya ini. Ini adalah jendelanya doang. Ibaratnya kalian buka pintu loh. Nah, kemudian kalau udah buka pintu baru ada jasanya, kalian mau nyari apa gitu loh. Nah, dia yang berjasa sebenarnya. Jadi bukan ini yang berjasa banget, tetapi search engine-nya yang berjasa. Ya gitu ya. Jadi jangan diartikan bahwa ini yang cari, enggak. Dia cuma buka pintunya doang. Tetapi yang nyari adalah ini. Gitu, teman-teman ya. Kita lihat. Search engine seperti Google, Yahoo, Ask, Bing, About ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita buka Mozilla ataupun Chrome, otomatis selalu yang muncul langsung ini, bahwa inilah mesin pencarinya. Tapi kenapa harus Google, Pak? Kenapa enggak lain? Karena dialah raksasa pencari yang paling belum ada saingannya sampai sekarang. Dan kemampuannya jauh sangat luar biasa kalau yang satu ini, teman-teman. Ya. Nah, ini. Bing bisa nggak? Yahoo bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalian ketik aja keywordnya di sini, misalnya Bing. Dia akan mengalihkan ke mesin pencarian Bing. Kalian ketikannya aja di sini misalnya Yahoo, dia akan mengalihkan ke mesin pencarinya Yahoo. Tapi bedakanlah kedua-duanya, ketiga-tiganya, teman-teman. Bedakan mesin pencari Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo, AOL, dan lain-lain. Coba kan, misalnya kalian ketik aja deh di keyword masing-masing Google search engine-nya ini adalah misalnya Unsika misalnya. Setiap search engine akan beda-beda yang diperolehnya. Akan beda-beda. Bisa jadi dari Google dia nemukan misalnya sampai berhalaman-halaman gitu. Sampai 8 halaman tentang Unsika. Tetapi kalau misalnya kita buka dari Yahoo, kalian ketik Unsika, mungkin akan muncul mungkin 2 halaman doang. Enggak sekompleks dari Google dan enggak akan sama seperti pencarian dari Google. Kalau kalian ketik di Bing seperti itu, kalian ketik di situ Unsika di search engine-nya Bing misalnya, itu enggak akan muncul sebanyaknya Google. Paling sama 1 halaman doang. Nah, itulah yang membedakan search engine ini. Ya, kemampuan search engine ini beda-beda. Makanya tetap yang paling unggul itu Google, yang selalu meningkat itu Google gitu loh. Yang lainnya ya udah tepar aja gitu.
ya, karena teknologi tidak pernah diupdate lagi mungkin, atau mungkin tidak secanggih Google cara pengupdatean search engine-nya. Ya, Google lah tempat search engine yang terbaik sekarang gitu ya, belum ada yang lain tandingannya. Nah, seperti inilah hubungannya. Kita di internet, di laptop atau di komputer, kita buka aplikasi Mozilla misalnya, ya kan? Barulah nanti ditampilkan, diarahkan nanti tampilan seperti ini nih, ya kan? Atau menggunakan Bing nanti seperti ini, atau menggunakan search engine Yahoo seperti ini. Kalian ketikkanlah keywordnya, entah kalian buka Facebook, entah kalian buka Instagram, apakah YouTube misalnya, barulah tampil seperti ini, ya kan? Nah, jadi yang sebenarnya yang berjasa itu untuk kalian menggunakan ini yang sebenarnya di internet yang kita gunakan kan ini nih, ya enggak? Kan aplikasi ini nih, web seperti ini yang kita butuhkan, ya kan? Tapi yang berjasa itu adalah ini, gitu. Nah, seperti itu ilustrasinya ya teman-teman ya, biar kalian paham gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dengan namanya domain yang pernah kita jelaskan tadi sebelumnya ya. Domain juga banyak jenis-jenisnya. Kalau misalnya kalian buka seperti www.facebook.com, .com di belakang itu adalah perusahaan komersil. Makanya setiap kalau kalian mempunyai website, mempunyai situs yang belakangnya website, itu adalah berbasis komersil. Biasanya kalau ingin membuat seperti ini berbayar teman-teman ya. Kemudian ada edu ya, badan pendidikan. Kemudian kalau kalian baca misalnya .gov.id ya, berarti ini adalah lembaga pemerintahan di Indonesia. Kemudian .mil militer, kemudian .net jaringan, kemudian .org ada kan situs yang di belakangnya .org, ya kan? Kemudian ada situs .blogspot.com gitu ya. Nah, sama seperti itu organisasi. Kalau itu kan individu, blogspot itu. Kemudian kalau misalnya di kampus, dia menggunakan apa? .ac ya, .ac ini seperti ini. Badan pendidikan .ac.id. Contohnya unsika.ac.id gitu ya. Kalau sekolah apa? Dia menggunakan SCH, school ya. SCH.id seperti itu. Ini adalah jenis-jenis domain. Jadi domain ini punya jenis-jenisnya, mengartikan bahwa dia masuk ke kategori mana, seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Contohnya seperti ini. Situs alamatnya contohnya seperti ini, student.mt.ub.ac.id. Student adalah nama mesinnya, lebih lokal lagi, lebih kecil lagi cakupannya. Dari mana? Dari subdomain ini. MT ini adalah subdomain. Ya. Kemudian kalau .ub berarti ini adalah domainnya. Kalau UB berarti apa nih? Universitas apa nih? Universitas Brawijaya kali ya? Saya nggak tahu nih ya. Kalau AC, kenapa saya tahu universitas ini? Karena kita lihat di sini ada tipe domainnya AC gitu loh. Kalau Aceh biasa perguruan tinggi teman-teman ya. Nah, tipe datanya adalah tipe apanya, domainnya adalah Aceh. Berarti ini otomatis ini perguruan tinggi ini, gitu ya. Ini adalah kode negara kita. Kalau kita ID. Kalau Malaysia MI gitu ya, MY gitu ya. Nah, setiap negara itu beda-beda kode negaranya di belakangnya itu teman-teman. Tapi kalau com itu berlaku secara umum, .com itu berlaku secara umum ya, dunia gitu. Kita bisa menggunakan domain belakang itu .com, komersil, yang penting berbayar. Nah, seperti Malaysia berbeda kodenya, Indonesia, Myanmar berbeda, Thailand juga berbeda, lihat aja seperti itu. Ini contohnya seperti ini, ryanstring@yahoo.com, bahwa inilah yang disebut dengan nama domainnya. Ini identitas dari domainnya. Ya, @yahoo.com, @gmail.com ya, nah seperti itu. Kemudian daftar kode yang menyatakan jenis domain. Ini apalagi? Ya sama ya seperti tadi, ada .co.id, .com ya, itu komersil biasanya. Nah seperti itu. Pendidikan, nah seperti itulah ya. Kemudian seperti itulah internet teman-teman ya, bahwa dengan ada internet itu seolah-olah seperti kita berselancar di dunia internet. Apapun bisa kita raih, apapun bisa kita temui, ya enggak? Jawabannya iya ya kan. Nah, tetapi sejauh kalian pernah menjelajahi dunia internet, ya kan, seluas apa sih yang udah pernah kalian jelajahi gitu loh ya. Seluas apa nih yang udah pernah kalian jelajahi teman-teman ya. Mungkin kalian udah pernah, saya udah menjelajahi Facebook pak ya, Facebook gitu, semua toko-toko online gitu ya, YouTube gitu ya. Saya suka download film bioskop pak, jadi saya udah sampai ke sana-sana downloadnya gitu ya kan. Saya juga download musik gitu ya, kemudian apa segala macam. Sebatas itu kalian bisa menjelajah. Nah, apakah sebatas itukah internet? Nah, kan seperti itu yang menjadi tanda tanya kita sekarang. Ya, mungkin kalau kalian mungkin sebatas itu yang kalian cari, mungkin sekitar ya browsing sesuai dengan apa tugas-tugas kalian mungkin. Tapi sejauh apa yang pernah kalian jelajahi? Seluas apa internet yang udah benar-benar kalian manfaatkan teman-teman, ya.
Nah, kita lihat internet tidaklah sebesar itu doang. Ya, saya jelaskan lagi, internet tidak hanya sebesar itu doang, teman-teman. Kita lihat. Nah, yang pertama ada yang namanya surface web. Kemudian ada yang namanya deep web. Ada lagi yang namanya dark web. Kita lihat ilustrasinya seperti apa ini internet ya. Lihat di samping ini ya teman-teman, surface web ya. Inilah yang pernah kita jelajahi ya. Kita pernah buka Yahoo, kita gunakan Google untuk mencari apa yang kalian cari. Kalian punya Bing, kalian punya apa, punya YouTube, nonton itu ya, download ini, nonton apa segala macam. Internet yang kalian gunakan sekarang itu baru hanya secuil dari permukaannya ini doang nih teman-teman. Ya. Yang kalian gunakan itu sekarang baru secuil dari fasilitas internet yang ada. Nih dia. Ya. Yang kita nggak tahu ya, ternyata ini sebesar ini loh teman-teman ya. Nah, dan kita baru hanya di permukaannya doang. Dan yang kita gunakan baru cuilannya doang, teman-teman. Oh, jadi internet itu berarti luas lagi dong? Jawabannya iya. Nah, di sini ada yang namanya deep web. Masuk kalian ke ranah deep web, kalian bisa masuk fasilitas dari internet yang satu ini, maka di sini cakupannya jauh lebih luas lagi yang bisa kalian peroleh dan bisa kalian manfaatkan, teman-teman. Tetapi untuk bisa masuk ke dalam ini itu juga tidak sembarangan orang, dan juga harus punya ilmu komputer yang tinggi juga bisa masuk ke dalam ini. Kita sebagai user umum mungkin enggak, tetapi kalau misalnya misalnya kalian anak manajemen mungkin enggak, kalian hanya menggunakan fasilitas ini. Tetapi kalau anak komputer yang benar-benar paham dunia internet itu pasti dia masuk ke ranah ini, teman-teman ya. Contohnya kalian bikin akun, bikin email gitu ya. Kalian bikin di mana? Yahoo mungkin, atau di gmail.com misalnya ya. Kalian bikinnya di situ, tapi kebayang nggak sama kalian yang bikin Gmail siapa ya, yang bikin Yahoo siapa? Nah, itu posisi mereka di sini, teman-teman ya. Kalian buka Facebook, kalian buka Instagram, buka WA ya, kalian punya akunnya di sana dan kalian mau memanfaatkan itu aplikasi gitu ya. Tapi sadar nggak kalian yang bikin itu siapa ya? Yang bikin Instagram siapa, yang bikin WA siapa, Facebook siapa gitu loh. Nah, mereka orang-orang yang membuat itu posisinya di sini. Makanya dia jauh lebih luas cakupannya dia. Dia bisa mengelola, dia tidak hanya lagi sekedar memanfaatkan fasilitas internet, tetapi dia juga sebagai ikut masuk ke dalam membangun dan mengembangkan sebuah internet tersebut. Nah, seperti itu teman-teman ya. Paham ya ilustrasi seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya dark web. Dark web apa? Dark web adalah satu langkah jauh lebih dalam lagi dan volumenya jauh lebih besar lagi, teman-teman. Dan ini kemampuannya juga tidak bisa sembarangan orang dari sini bisa masuk ke dalam ranah ini. Apalagi ini langsung ke sini nggak akan pernah bisa, teman-teman. Ini benar-benar butuh skill tinggi, kejeniusan yang tinggi bisa masuk ke ranah ini. Dark web namanya. Ya. Hal menarik yang adanya posisinya di sini, teman-teman. Hal yang paling menarik adanya posisinya di sini. Ya. Jadi inilah fasilitas dari internet, teman-teman, yang baru kita gunakan, baru cuilan dikit doang. Dan kita udah merasa bangga bahwa internet itu kayak gini loh. Dan kita udah cukup merasa hari-hari kita dengan adanya fasilitas internet yang secuil ini doang. Tapi ingatlah, internet itu jauh lebih luas dari apa yang kalian pernah bayangkan. Ya, nah seperti itu. Kita lihat, kita telah satu demi satu. Ada apa sih di sini? Ada apa sih yang penting di sini? Ya, kita lihat. Kita baru menggunakan di sini ya, cuilan ini doang gitu ya. Kalau kita masuk ke deep web, nah barulah kita udah masuk include masuk ke salah satu bagaimana cara kita mengembangkan salah satu pengembang di dalam tersebut. Contohnya ya paling sederhana ya, kalau di deep web ini mungkin kita suka nonton YouTube. Ini baru nonton doang kita, berarti ke posisi kita di sini. Mungkin kalian beranjak, saya kepingin bikin konten juga deh, kayak saya mau bikin jadi YouTuber juga deh, konten kreator juga deh. Nah, otomatis kan kalian ingin membuat video dong dari YouTube ya kan. Nah, sedikit-sedikit kalian udah mulai masuk ke ranah ini. Kenapa? Kalian sudah ingin menyediakan sendiri gitu biar ditonton orang juga. Nah, intinya seperti itu, teman-teman. Tapi jauh lebih luas lagi untuk DB ini. Nah, yang menarik adalah di sini dark web.
Dark web adalah fasilitas, bukan fasilitas ya, bagian dari internet yang terdalam yang sangat lebih luas cakupannya dan bahkan tidak sembarangan orang bisa masuk ke ranah ini. Ya. Kenapa begitu, Pak? Hal ya orang yang masuk sini yang benar-benar paham banget tentang yang internet, namanya internet ini. Ya, di sini apapun segala macam ini menjadi halal di sini, teman-teman. Ya, hukum apapun yang berlaku di sini tidak lagi menjadi berlaku dan semua di sini menjadi halal-halal saja di sini. Ya, kenapa begitu, Pak? Hacker semuanya ada di sini, teman-teman. Ya, skill-skill tingginya sebuah anak hacker itu ada di sini ranahnya mereka. Kenapa? Karena di sini apapun yang berhubungan dengan misalnya situs-situs porno itu menjadi legal, kekerasan menjadi legal, ya. Hubungan informasi-informasi tentang negara yang memang itu harus disembunyikan, itu tidak boleh terbuka terkuak, di sini menjadi bebas, teman-teman. Pembunuhan di sini bebas, penjualan senjata terlarang pun di sini menjadi bebas, penjualan obat-obatan narkoba sekalipun di sini menjadi bebas, teman-teman. Kenapa ini menjadi bebas, teman-teman? Karena di sini tidak terlacak dan sulit orang bisa masuk ke dalam ini masalahnya. Polisi-polisi maupun FBI pun juga akan kesulitan masuk ke dalam ranah ini gitu loh. Sehingga apapun yang ada terjadi di dalam ini karena orangnya sedikit yang bisa masuk, orangnya apa, jadi apapun yang di sini menjadi bebas-bebas aja karena gak ada aturan gitu loh. Ya, makanya andai kan kita misalnya bisa masuk ke dalam ranah ini, ya kan? Masuk ke ranah ini misalnya, itu nggak akan lepas dengan hal-hal seperti ini. Ini contoh yang saya comot gambarnya dari internet doang ya teman-teman ya, contohnya gitu. Kalau misalnya kita buka di internet yang ini tadi, kita menggunakan search engine-nya apa? Google. Tetapi kalau di sini kita tidak akan pernah lagi kita menggunakan search engine Google. Nggak akan pernah apapun link-link yang ada di sini dia akan dimunculkan oleh Google. Tidak akan pernah. Karena ini akan berbeda lagi ini ruang lingkupnya, apa stepnya gitu. Nah, tidak akan pernah. Walaupun mau seperti apapun search engine yang kalian gunakan, dia tidak akan pernah. Salah satu bisa kita masuk ke sini ya kita menggunakan aplikasi yang namanya, salah satunya adalah Tor namanya. Tapi belum tentu juga itu efektif bisa kalian menjebol masuk ke ranah ini gitu. Ya, kita lihat apa yang ada di sini. Contoh pertama adalah ini. Kalian bisa membuka, kalau di situ kalian bisa akan melihat website seperti ini. Ingat, website di sini itu adalah website yang tidak menarik lagi untuk kita lihat sebagai user umum yang biasanya kita gunakan di Google. Kita menarik ngelihat Instagram, kita menarik ngelihat Facebook karena interaktifnya gitu ya. Kayak YouTube seperti itu interaktifnya. Di sini tidak itu yang ditujuan dari mereka. Ya, tidak lagi tujuan mereka di sana itu gitu. Tapi berbeda lagi tujuannya ya. Nah, makanya itu web yang menarik di sana itu tidak akan pernah kalian temukan di sini, teman-teman. Bahkan dia berupa teks aja. Tapi informasi penting malah. Nah, contohnya ini adalah satu situs web. Di sini dia menjual obat-obatan terlarang seperti narkoba segala macam, dan sini sah-sah saja di sini, ya. Kemudian dia ada juga menjual senjata yang tidak boleh diperjualbelikan, dan di sini sah-sah saja, teman-teman. Bahkan di sini ada pembunuh bayaran bahkan sekalipun. Dan itu berlaku aja gitu loh. Ya, kenapa? Karena di sini menjadi bebas dan tidak semua orang bisa akses ke dalam gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, kita akan melihat hal-hal seperti ini, teman-teman. Hal-hal yang mungkin menurut kita ini aneh dan tabu banget kita lihat seperti ini. Ya, video-video yang gak masuk akal, video-video seperti pembunuhan ya, pesan berantai yang maksudnya tolong bunuh ini dan semuanya akan divideokan. Dan semua caranya bersih, teman-teman. Hal-hal seperti ini akan sering kita temui kalau kalian masuk ke ranahnya dark web ini. Karena hal seperti ini juga lumrah di sini, teman-teman. Ya, nah, jadinya nggak masuk akal kan, ini semuanya yang nggak masuk akal, tapi semuanya ada di internet. Kita aja nggak pernah tahu gitu loh. Ya, kemudian kalau jauh lagi kita mendalami tentang dark web ini, kita nggak akan mungkin bisa ketemu hal-hal seperti ini. Nah, ini apa nih? Ini apa nih, teman-teman? Nih, baca aja deh ini. Nih. Illuminati, ya, Freemason, ya, organisasi yang nggak kelihatan, nggak pernah menampilkan ke permukaan, tetapi organisasi ini besar dan tetap berjalan. Ini organisasi apa sih? Ya, ibaratnya kalau kita masuk sini dia adalah berupa ajakan untuk masuk ke sini gitu loh. Mempengaruhi kita gitu loh. Ya. Ya, yang seperti ini nih loh.
Kalian pernah nggak lihat itu segitiga mata satu, mata satu ya? Yaitu pemuja setan ya. Pemuja satanis, dan di sini juga sangat banyak hal-hal seperti ini bisa kita temui. Yang ujung-ujung berupa ajakan, berupa mempengaruhi kita gitu loh. Ya, hati-hati hal seperti ini, hati-hati. Ingat teman-teman, internet itu yang salah itu bukan internetnya. Di sini saya jelaskan, yang salah bukan internetnya, tetapi yang salah itu adalah orang yang memanfaatkan internetnya, teman-teman ya. Jadi yang salah itu, yang ngeri itu bukan internetnya, tetapi adalah orang yang menjalankannya gitu loh. Ya. Adanya dark web itu karena ada orang yang mungkin ingin membuat seperti ini gitu. Jadi bukan internet yang salah gitu ya. Sama halnya di pemerintah Indonesia ya. Sejauh apa kalian bisa menilai DPR? Pasti banyak dari kalian bilangnya itu negatif tentang DPR ya kan ya. Yang salah itu sebenarnya bukan DPR-nya teman-teman, tapi orang-orang yang ada di dalamnya itu, bagaimana cara kerjanya mereka, itu yang salah. Nah seperti itulah intinya, internet seperti itu juga. Yang salah bukan internetnya, bukan wadahnya, bukan fasilitasnya, tetapi orang-orang yang menggunakan dan mengembangkan fasilitas tersebut disalahgunakan. Nah seperti itu. Ini kita akan sering ketemu yang seperti ini kalau kita masuk ke ranah ini. Dan hati-hati, ini adalah ilmu pemuja setan gitu ya. Ujung-ujungnya kemana? Al-Masih ad-Dajjal ya. Aneh mendengar sebuah kata-kata Dajjal. Ingat, teknologi sekarang bukan hanya teknologi yang sehingga menghilangkan kesan-kesan. Kalau kita di agama Islam pasti tahu apa ini Al-Masih ad-Dajjal. Mungkin dari orang Kristen juga mungkin tahu tentang hal ini gitu ya. Ketahuilah mungkin di balik ini akan banyak ada di sini elit-elit global tertentu teman-teman ya. Dan saya khawatir sebenarnya COVID ini juga tuh di balik organisasi ini juga ujung-ujungnya ya. COVID ini gitu ya. Lihat aja COVID ini sebenarnya dari mana sih asalnya. Kalau memang ya dari binatang, harusnya binatang juga udah banyak yang tewas gitu ya. Tapi saya lihat binatang pun sehat walafiat gitu ya. Ya perhatikan aja, COVID sekarang itu nggak masuk akal menurut saya teman-teman ya. Saya tidak mempercayai bahwa COVID itu nggak ada, saya nggak juga bilang gitu. Tapi logika aja deh sama kalian sendiri, COVID itu seperti apa. Anehnya dia nggak tahu COVID itu seperti apa, wujud dari virusnya itu seperti apa gitu loh. Tetapi berani-beraninya mereka buat tes seperti VCR, seperti swab test. Harusnya dari perangkat itu berarti tahu dong virusnya yang mana, dia dikatakan positif atau enggak. Tetapi dengan adanya tes seperti itu, mereka juga masih nggak tahu yang mana yang disebut dengan virus dari corona ini gitu loh. Ini adalah permainan teman-teman ya. Terkadang kita di sini juga aneh kalau misalnya mendengarkan namanya konspirasi. Tapi ketahuilah bahwa segala sesuatu ini terkadang perlu kita telah kembali teman-teman. Ya saya nggak masuk akal di situ, corona di situ. Anehnya virus kok seperti itu, masa nggak kelihatan tapi ada tesnya. Kalau misalnya tesnya tahu dia positif corona, otomatis dia tahu dong ini alat yang virusnya yang mana. Ini udah positif tapi tetap aja nggak ketemu yang mana virusnya. Itu kan aneh, nggak masuk akal, itu nggak logika loh teman-teman ya. Tetapi disitulah media-media besar, media-media elit global. Nah saya bicara elit global ya, yang selalu merusak umat manusia di dunia ini ya. Ya, nah itu ujung-ujungnya elit global tuh kemana, larinya ke sini teman-teman ya. Ini adalah pengaruh perpanjangan tangan dari Ad-Dajjal tadi ya. Seperti itu. Agak aneh rasanya kalau kita membahas tentang ini, sedangkan kita membahas tentang teknologinya aja, tapi kita nggak pernah pungkiri bahwa di balik itu semua ada yang bekerja untuk hal-hal seperti itu ya. Nah seperti itulah ya. Kalau untuk memahami ini lebih tahu, kalian aja yang searching sendiri di internet tentang apa yang tentang ini gitu ya. Kemudian tentang dark web itu apa, dark web itu apa gitu ya. Perhatikan aja, pahami aja gitu ya. Nah seperti itu. Nah seperti itu kira-kira teman-teman, bahwa ya seperti inilah internet gitu ya. Internet itu nggak hanya sebatas yang pernah kalian coba. Internet itu jauh lebih luas teman-teman. Dan juga internet nggak salah, tapi yang salah adalah orangnya. Kalau kalian membahas tentang masalah ini ya, masalah ini tadi nih ya, yang salah bukan internetnya, tetapi adalah orang-orangnya. Seperti itu. Nah seperti itulah kita, makanya jangan salah dalam kita menggunakan internet. Gunakanlah internet segunanya aja, ya sesuai dengan kebutuhan kita aja. Tidak perlu berlebihan ya. Terkadang kita banyak hal-hal seperti ini, komentari ya di sosmed ya, karena hoax itu banyak di sosmed
ya kita fitnah-fitnah segala macam itu di sosmed, kita mengeluarkan pendapat karena mungkin kita apa segala macam di sosmed. Dan hati-hati penerangan seperti itu, kadang-kadang kita salah teman-teman. Nah ya seperti itu, makanya aturan dalam menggunakan internet itu juga ada agar kalian juga paham gitu, seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, udah hampir 1 jam 59 menit ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.